Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahi ta'ala wa syafa'ata Rasulillah wa ala hadhihi ni'ati salihah ila hadratin Nabiyyil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, dan wajib, fi haqqihi ta'ala, dalam haknya Allah Ta'ala, al-hayatu, sifat wajib hayat, yang artinya apa hayat? Hidup. Wahiyya sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala. Dan sifat hayat itu adalah sifat yang qadimatun, yang terdahulu, qaimatun, yang tetap, bidatihi ta'ala, dengan zatnya Allah Ta'ala. Tasahhaha lahu ayyatasifa bil ilmi wa ghairihi minas sifati. Tasahhaha lahu, menjadi salahu kepada Allah apa? Ayyatasifa, tersifati siapa Allah bil ilmi, dengan sifat ilmu, wa ghairihi, dan selain ilmu, minas sifati, dari sifat-sifat wajib Allah. Wa didduha al-mautu, dan lawannya sifat hayat adalah al-mautu. Wa dalilu ala dzalika annahu law kana maitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman wa huwa muhal. Nih, ada nggak? Ya ada. Awat ada nggak hitungnya? Awat. Yang selanjutnya adalah wajib beri'tiqad. Ini wajib nih. Beri'tiqad bahwa sungguhnya Allah itu punya sifat wajib hayat, yang artinya adalah hidup. Nih, hidupnya Allah mukhalafah lil hawadits. Hidupnya Allah tidak bisa disamakan dengan sesuatu hal yang baru. Hidupnya Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Kalau manusia, alamatul hayat, tandanya kehidupan manusia, tanda hidupnya manusia itu adalah apa? Adanya ruh. Benar nggak? Tandanya pohon itu hidup apa? Di antaranya ada getahnya. Tandanya batu hidup apa? Hah? Jamadat, keras. Kalau ada batu yang udah bisa ke air, apa namanya? Tidak tenggelam, itu air batu mati namanya. Sama. Yang penting adalah wajib beritikad bahwa Allah itu hidup, dan hidupnya Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Jadi jangan pernah membayangkan Allah hidupnya ada ruhnya kayak kamu. Nih, sifat hayat itu adalah qadimatun,
Apa kalimatun maksudnya? Ay la awala. Hidupnya Allah la awala, tidak ada awalnya. Ngerti nggak maksudnya? Kalau makhluknya Allah, semua makhluk itu hidupnya ada awalnya. Artinya apa? Mengalami tidak ada. Mengalami mati. Mengalami tidak ada. Benar nggak? Kamu mengalami mati nggak? Mengalami tidak hidup. Darah itu nggak hidup kan? Tidak ada ruhnya kan? Adanya kamu mengalami tidak ada nggak? Makanya khadimatun, hayatnya Allah khadimatun, la awala, tidak ada awalnya. Karena apa? Karena ada sama dengan zatnya Allah. Qaimatun, apa qaimatun? Tetap, ay la akhirah. Hidupnya Allah itu tidak ada akhirnya. Semua makhluk itu pasti akan binasa. Hanya zat Allah yang tidak akan pernah binasa. Qaimatun, hidupnya Allah. Qaimatun, tidak ada akhir. Paham gak nih? Paham gak? Qaimatun. Manusia itu akan mati. Semua makhluk itu akan mati. Allah tidak akan mati. Manusia hidup akan mengalami mati, dan manusia hidup mengalami tidak ada, mengalami mati. Makhluk. Tapi Allah, hayatnya Allah tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Makanya kalau para ulama wiridannya di antara auratnya, ya hayyun, ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Kalau kata para ulama, ketika orang membacakan itu, kamu harus beriktikad dalam hati kamu bahwa semua makhluk itu akan binasa. Ya hayyu, kecuali zat Allah, ya hayyu, ya qayyum. Allah itu yang maha hidup. Ya qayyum, ya dzal jalali. Kata para ulama itu bagus kalau orang berbanyak bacaan itu. Ya hayyu, ya qayyumu, ya dzal jalali wal ikram. Hafal enggak? Apa coba barang? 1, 2, 3. Ya hayyu, ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Akhwat, apa? Coba barang. Tuh 2, 3. Barang semuanya. Tuh 2, 3. Ya hayyu, ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Ini lagi, kita wajib beriktikad bahwa Allah itu hidup tidak ada awal. Beda, tidak bisa disamakan dengan makhluk. Sama nih. Kalian ini akan binasa. Ini ngomongin akhlak nih dikit nih. Kalian ini, kita ini semuanya akan binasa. Yang namanya kematian itu datangnya baghtatan. Baghtatan. Tiba-tiba. Tidak pandang tua, tidak pandang muda. Tidak pandang mahasiswa, tidak pandang bukan mahasiswa. Mentang-mentang mahasiswa seakan-akan kamu hidupnya masih lama. Ada jaminan ke mahasiswa hidupnya lama? Hah? Ada jaminan nggak? Tidak ada jaminan. Ini yang ingat. Kematian datangnya baghtatan, datangnya tiba-tiba, tidak memberitahu dulu. Kita sekarang ini hidup kadang akhlak nih, berpikirnya ke depan, terlalu jauh ke depan, lupa akan kematian yang sangat dekat. Akhirnya apa? Orang seperti itu terlena, mikirnya masa depan dari dunia terus yang belum tentu bakal jadi kenyataan. Akhirnya apa? Mencari uang terus karena untuk mikirnya masa depan. Yang dekat kematian lupa. Akhirnya apa? Sholatnya ditinggalin. Karena apa? Karena dia tidak sadar bahwa kematian itu dekat. Ibadahnya malas. Ya, awat ibadahnya malas. Ngajinya kadang-kadang. Mikirnya dunia terus, dunia mulu mikirnya. Ya, itu mati.
Bahkan kalau kata para ulama, nih, kata para ulama nih, yang akhlak. Kebanyakan yang mati itu, diantaranya, kebanyakan yang mati itu adalah bukan pada usia tua. Percaya nggak? Hah? Kebanyakan yang mati itu bukan pada usia tua. Kebanyakan orang matinya itu muda-muda. Hah? Kebanyakan orang matinya itu muda. Percaya nggak? Hah? Coba. Para ulama, kalau kamu tidak percaya, para ulama, coba kamu perhatikan satu kampung aja. Di kampung mana saja. Kamu lihat, adakah orang tua satu kampung itu? Ini para ulama nih, berpikir. Satu kampung kamu aja ada orang tua nggak? Sepuh. Ada berapa orang? Banyak atau sedikit? Banyak anak mudanya, banyak orang tuanya. Apa? Kalau anak orang tuanya sedikit, berarti udah pada mati. Kapan matinya? Kapan matinya? Ketika muda. Betul nggak? Coba kamu lihat di kampung kamu. Nih, kamu punya kampung kan? Di desa kamu tuh nenek-nenek banyak nggak? Sedikit atau banyak nenek-nenek? Yang usianya nenek-nenek gitu 70 tahun, 80 tahun. Ada berapa orang? 3 orang? 4 orang? Dulunya seangkatan nenek-nenek itu banyak nggak? Dulunya loh, seangkatan nenek-nenek itu banyak nggak? Banyak kan? Tapi kenapa sekarang tinggal sedikit? Apa mananya? Banyak yang sudah pada mati. Kapan matinya? Ketika pada usia muda. Iya. Jadi kalian ini kan muda-muda nih. Apa mananya sebenarnya? Jangan pernah kamu melupakan tentang kematian. Paling bagusnya nasihat adalah zikrul maut. Paling bagusnya nasihat pada setiap orang untuk diri kamu adalah kamu ingat mati sendiri. Itu paling bagusnya nasihat. Kalau kamu ingat mati, maka benar ingat mati, kamu takut, kamu pasti akan berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan ibadah kepada Allah. Dan kamu akan takut untuk maksiat kepada Allah. Ini akhlak nih. Jangan mentang-mentang kamu masih muda, perasaannya masih panjang umur, perasaannya masih sehat. Sekali lagi yang namanya usia tidak ada yang tahu. Sekali lagi, semua manusia, semua makhluk pasti akan binasa. Halikun, pasti akan binasa. Hanya zat Allah yang tidak pernah akan binasa. Paham nggak? Apa lawannya sifat hayatnya Allah? Al-mautu, mati. Maksudnya apa? Nih, dalam istilah maut itu, Allah mustahil mengalami mati. Mustahil. Allah mustahil sebelumnya mati. Allah mustahil akan mati. Allah mustahil sedang mati. Allah mustahil setengah mati. Apa setengah mati? Ada nggak setengah mati? Mati suri lah, anggap. Pingsan. Mustahil Allah. Allah mustahil sedikit mati. Apa? Tidur. Mustahil bagi Allah. Allah mustahil tidur. Allah mustahil pingsan. Allah mustahil sebelumnya mati. Allah mustahil akan mati. Allah mustahil sedang mati. Itu wajib perhatikan. Wajib pada setiap orang muslim perhatikan bahwa Allah itu punya sifat wajib hayat. Yang lawannya adalah al-maut. Tetapi sekali lagi, jangan pernah membayangkan hayatnya Allah disamakan dengan makhluknya. Kamu bisa kufur kategorinya.
Kalau membayangkan zat Allah itu hidupnya ada ruhnya. Yang ada ruhnya itu siapa? Makhluk. Hah? Ta'aluknya ini sifat hayat ini ta'aluknya adalah ta'aluk tasih. Ta'aluk tasih namanya. Ta'aluk tasih itu maknanya adalah diantaranya dengan sifat hayat, maka Allah diantaranya pasti Allah. Ilmu pasti Allah. Sama pasti Allah. Basah. Paham? Ini menerangkan sifat wajib Allah ya. Dah, pertanyaan. Lesu sekarang. Tanya dulu. Pertanyaan? Baik. Boleh bebas bertanya. Awat. Nih. Saya tidak akan bosan bercerita tentang aliran-aliran yang nggak benar. Lagi musimnya masalahnya. Jadi kalian kuatkan tauhid. Ini tauhid namanya. Tetapi tauhid itu disebut ma'rifat. Kewajiban bagi kita itu ayyarifa, mema'rifatkan Allah. Siapa yang menerangkan, mengulangi pembahasan pertama, orang bertauhid itu syaratnya harus ada biar kuat. Yang pertama adalah al-yakin. Tahu nggak yakin? Yakin itu laisa lahu taraddudun. Tidak ada sedikit pun keraguan. Bertauhid itu tidak ada sedikit pun keraguan kepada Allah. Banyak orang-orang yang dulu SMA-nya rajin ibadah, sholat, ngaji, ketika masuk kuliah banyak baca buku yang nggak ada gurunya, akhirnya kadang sampai ateis, pakai kerudung padahal, sampai tidak ngaku adanya Tuhan. Ini bukan ngarang saya, ini cerita nyata. Yang pertama adalah kuatkan tauhid itu dengan satu keyakinan, laisa lahu taraddudun. Paham nggak? Yang kedua, nasiun an dalil. Wajib hukumnya bagi kita harus adanya keyakinan itu timbul daripada dalil dengan menggunakan akal yang sempurna, menggunakan pemahaman yang sempurna, berdasarkan Al-Quran, hadis. Kamu diberikan akal oleh Allah dengan sempurna, dengan menggunakan akal yang sempurna, sehingga kalau keyakinan timbul daripada ilmunya, dalilnya, maka dia tidak akan gampang terpengaruh. Mungkin selama ini banyak di kita yang imannya tanpa ilmu, sehingga tiba-tiba ketika kuliah ada yang ngajak didoktrin, akhirnya cepat percaya karena orangnya tidak punya dasar yang kuat, tidak punya dalil yang kuat. Makanya keimanan kamu harusnya nasiun an dalil, terlahir daripada dalil, ilmu, akal yang sempurna, akal yang sehat, supaya sekali lagi supaya kamu tidak gampang terbawa-bawa. Ya, kamu zaman sekarang banyak justru orang malah tertutup dari orang tuanya, yang dulunya dengan orang tuanya dekat, ketika kuliah belajar agama malah seakan-akan jadi menjauh dari orang tua. Hati-hati. Yang apa? Nasiun an dalil, dengan ilmu. Terus muwaqi'un lil waqi'. Yang ketiga ada apa? Muwaqi'un lil waqi'. Itikadnya itu sesuai dengan syariat. Itikadnya loh, apa yang dia yakini itu sesuai dengan Al-Quran, dengan hadis. Jangan hanya yakin. Kalau
Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, jangan kamu ikuti. Nanti enggak? Jangan kamu ikut. Kalau ada orang ngaku Islam mengajak sama kamu, kelompok-kelompok Islam mengajak sama kamu dengan doktrin Islam, negara Islam, tapi tidak ada kewajiban sholat, sesuai nggak apa yang diyakininya? Sesuai nggak? Tidak, jangan diikuti kalau kayak gitu. Faham nggak? Kalau ada kelompok tertentu ngajak sama kamu dengan mengatakan pemerintah itu togut, harus dimusuhi, jangan diikuti kayak gitu. Hati-hati. Ya, sekali lagi, kuati tauhid tetapi dengan ilmu akal yang sempurna dan harus sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya sering ngomong hampir setiap hari ngomong ini. Karena zaman sekarang lagi musim-musimnya banyak. Maka saya baca di TV itu, lihat di TV, katanya di Jawa Barat aja ada 144 apa? Aliran sesat, bayangin. Itu di Jawa Barat. 144. Hati-hati. Makanya kamu sekali lagi kuatkan tauhid. Belajar ilmu yang benar. Jadi kalau kamu tahu mengetahui sesuatu baru dengar, lihat dasarnya apa. Begitu. Paham? Lalu mudah-mudahan kita semua tetapkan iman Islam kita sampai meninggal. Paham? Setiap hari kita berdoa kepada Allah. Baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Allahumma sabbit wazid imanana. Ya Allah, semoga kau tetapkan dan tambahkan keimanan kami. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Karena banyak kita yang dulunya imannya tebal, rajin ibadah, ketika menjelang tuanya kadang malah tambah malas ibadah. Ketika SMA kadang kamu rajin, ketika kuliah malas ngaji. Itu mananya apa? Iman yang menipis. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma sabbit wazid imanan. Semoga iman kita ditetapkan oleh Allah dan ditambahkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itulah Al-Fatihah. Ya.